Halo Aquarius, apa kabar hari ini? Semoga baik, sehat, dan bahagia selalu ya. Oke, kali ini aku akan bahas mengenai situasi kamu, tapi dengan tema pesan untuk kamu gitu ya, pesan untuk kamu di bulan Agustus ini. Oke, jadi nanti aku akan cari tahu dulu situasimu. Jika nanti cocok silahkan dilanjut, jika tidak cocok silahkan di skip. Oke, jadi misalkan kamu nonton readingan ini kan, and then ternyata yang nanti aku kocok kartunya keluar ya, dan situasinya bagaimana ya. Kalau situasinya itu situasi kamu rasakan itu ya silahkan dilanjut, kalau tidak ya udah di skip di skip aja gitu. Oke. Karena ini general reading ya, jadi hasilnya memang tidak akan 100% resonate. Jadi aku mohon nih untuk teman-teman Aquarius dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku pada readingan ini ya. Well, untuk teman-teman yang ingin personal reading bisa menghubungi kontak admin yang ada di deskripsi channel. Oke, sekarang kita akan mulai shuffle dulu. Bagaimana sih situasi atau kondisi kamu saat ini ya, atau di bulan Agustus ini? Oke, kita ambil 3 kartu di sini. Kita buka. Entah kenapa aku ini di sini merasakan situasi kamu adalah kamu yang mungkin menjalani hidup dalam situasi keluarga ya. Situasi keluarga dan juga jalannya kamu itu kamu ngerasa nggak nyaman banget, dimana orang-orang di sekitarmu itu toksik, orang-orang di sekitar kamu selalu membuat perasaan kamu, juga pikiran kamu itu jadi nggak nyaman, nggak karu-karuan seperti itu ya. Ibaratkan gini, dalam situasimu ada tekanan dari orang-orang sekitarmu ya, mungkin keluargamu ya. Sorry banget, mungkin ada yang punya saudara tiri, atau mungkin bisa jadi ya orang tua sambung ya, yang mana kalian ngerasa di sini tuh kalian intinya tidak diperlakukan dengan adil gitu ya, dimana kamu selalu mendapatkan tekanan dan ada beberapa pihak yang nggak suka ngelihat kamu senang, ngelihat kamu sukses, itu nggak suka, sehingga kamu tuh kayak kayak merasa hidup ini tuh kayak sia-sia gitu, dimana kamu ini berjuang sebenarnya, tapi kenapa yang kamu dapatkan itu cuma rasa sakit atau kesedihan kayak gitu ya, sehingga di sini kamu sangat berusaha untuk bersabar dan sangat menantikan atau mengharapkan masa depan kamu ini jadi baik ya. Kapan gitu ya aku bisa lepas dari situasi-situasi yang kayak gini. Mereka ya, orang-orang di dekat aku yang seharusnya mendukung aku ya, tapi malah sebaliknya mereka malah kayak membuat diriku ini jadi sia-sia kayak gitu. Tapi ini bukan harus mereka saudara tiri atau mungkin orang tua sambung atau apa, enggak harus gitu juga. Mungkin kalian bisa menyesuaikan sendiri, intinya kalian tuh ada di tekanan orang lain gitu ya. Oke, jadi ini untuk Aquarius yang rasain itu. Jika kamu nggak ngerasain ini, silahkan di skip saja. Berarti bukan energi kamu. Yang ingin personal reading silahkan menghubungi kami lewat WhatsApp. So, kita akan buka lagi. Apa sih yang harus kamu lakukan sebenarnya? Ya, apa yang harus Aquarius lakukan dalam menghadapi kondisi ini atau situasi ini? Seiring berjalannya waktu,
pasti usia kita itu semakin bertambah ya. Jadi kita semakin dewasa, sehingga kita juga harus bisa dewasa dalam pemikiran ya. Seiring bertambahnya usia, kita juga harus bisa mengubah keadaan kita dari yang nggak baik itu menjadi baik. Di sini dari kartu ini ya terlihat ada tangan ya, sepasang tangan ini atau dua tangan yang ditali ya, ditali erat sehingga dia tidak bisa keluar ya, tidak bisa lepas kayak gitu, sehingga membuat dia ini benar-benar merasa terancam ya, dimana di dekatnya ada pedang gitu ya, membuat seseorang ini merasa terancam. Begitupun juga dengan kamu ya, situasi kamu tuh benar-benar nggak baik buat mental kamu, buat psikis kamu gitu ya. Dan di sini jika kamu ingin sebuah kemajuan dalam hidup ya, kamu harus berusaha keras di sini, harus punya niat ya yang sungguh-sungguh untuk keluar dari jeratan ini gitu ya, harus punya ide. So kamu juga harus lebih bisa mengendalikan emosi kamu, diri kamu gitu ya, agar kedepannya tuh kamu dapat kemajuan tuh gimana gitu ya. Oke, walaupun mungkin jalan itu berliku, tapi kalau kita ini punya niat ya, pasti nanti ada jalan, walaupun jalannya itu enggak semulus yang kita harapkan. Oke. Jadi kamu jangan takut untuk menghadapi situasi ke depan. Pasti banyak rintangan, tapi kalau kita berani, pasti nanti ada perubahan. Oke. Baik, sekarang kita akan bahas pesan afirmasi untukmu ya. Yang ini membuat dirimu tuh jadi bisa lebih baik lagi ya. Oke, pesan afirmasi untuk Aquarius di bulan Agustus ini. Oke. Aku akan buka kartu pertama dulu ya. Aku tidak perlu bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Oke. Jadi gini, mungkin kamu ini orang yang selalu iba dengan kondisi sekitarmu ya. Misalkan orang-orang di dekatmu itu mungkin sedang mengalami kesedihan, pasti di sini kamu dengan rela, dengan ikhlas tuh membantu mereka. Tanpa kamu sadari sebenarnya kamu ini dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Dan jadi gini, mulai sekarang lebih pikirkan dirimu sendiri ya. Dengan kata-kata afirmasi ini mungkin akan membuat diri kamu itu tersadar kalau sampai detik ini kamu hanya dimanfaatkan oleh seseorang ya. Aku tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain ya. Aku tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Aku tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain ya. Katakan ini berulang-ulang sampai kamu merasakan adanya energi yang bisa membuat kamu itu berubah pikiran ya. Dari yang sebelumnya kamu selalu iba dengan seseorang ya, dimana seseorang itu sebenarnya tuh nggak baik loh ya. Mereka tuh cuma ada tujuan tertentu untuk kamu, tapi kamunya belum sadar. Nah, dengan ini mungkin kamu akan tersadar ya. Kita buka kartu yang kedua. Oke. Aku mencintai keunikan tubuhku ya. Aku mencintai keunikan tubuhku. Sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Di sini aku mencintai keunikan tubuhku. Nah, di sini ini lebih untuk teman-teman Aquarius yang sering banget ya, mungkin yang sering banget dapat situasi yang nggak baik ya, body shaming mungkin kayak gitu. Ya, kamu bisa menyesuaikan sendiri. Jadi ketika kamu menerima body shaming dari seseorang gitu ya, mereka yang mungkin nggak suka dengan kita terus mengolok-olok kita dengan kondisi fisik kita, mungkin seperti itu. Ya, ini untuk kamu. Aku mencintai keunikan tubuhku ya. Katakan ini berulang-ulang. Aku mencintai keunikan tubuhku gitu ya. Oke, lakukan ini berulang-ulang ya. Katakan ini berulang-ulang. Karena di sini gini. Mungkin bagi orang lain kita itu memiliki kekurangan, tapi kita harus bisa berpikir positif kalau dari yang dianggap orang lain kekurangan ini adalah kelebihan kita ya. Oke. So, kita buka kartu yang ketiga. Aku berdamai untuk menerima kecemasan ya.
Oke, ini mungkin afirmasi untuk kamu juga ya. Aku berdamai untuk menerima kecemasan. Aku berdamai untuk menerima kecemasan ya. Katakan ini berulang-ulang ya. Mungkin kondisi kamu sedang mencemaskan sesuatu kayak gitu ya. Jadi mungkin kamu perlu kata-kata afirmasi ini. Dimana dengan ini ya, dengan kamu bisa mengatakan ini berulang-ulang, pasti kamu akan merasa jauh lebih tenang dan kamu bisa menerima kondisi kamu ya. Kalau kamu sedang cemas, misalkan kamu mencemaskan anak kamu atau orang tua kamu yang mungkin sedang ada di kejauhan, ada jarak denganmu kayak gitu ya. Kamu cemas ya. Oke, dengan kata-kata ini mungkin kamu akan merasa lebih tenang ya. Kamu bisa damai seperti itu. Ya. Dan mohon ya, jangan terlalu mencemaskan hal-hal yang belum tentu terjadi ya. Kita harus lebih berpikir positif untuk situasi kita untuk hari ini dan juga ke depannya. Sekarang kita akan bahas untuk sebentar. Ini ada kartu self love ya, self love. Ini juga untuk mengatasi kegelisahan kamu. Ini lebih untuk mencintai diri sendiri tuh gimana gitu ya. Oke, kita akan buka pesan afirmasi untuk kamu selanjutnya di bulan Agustus ini. Pesan afirmasi untuk Aquarius selanjutnya di bulan ini. Oke. Yang pertama di sini, setiap masalah datang agar aku belajar dan tumbuh, ya. Jadi gini, kalau seandainya kamu menerima masalah ya, di sini jangan malah kita itu menghindar dan jangan malah kita itu kesel, marah ya. Oke, kita harus berpikir positif ya. Mungkin memang ketika masalah itu datang kita akan ngerasa kesulitan dalam menghadapinya, tapi kalau kita bisa berpikir positif, insya Allah nanti dengan cepat, dengan segera kita akan bisa mendapatkan jalan ya. Setiap masalah datang agar aku belajar dan tumbuh. Oke, terima masalah dengan baik dan anggap ini adalah ujian untuk hidup kita agar kedepannya itu ada perubahan yang baik ya, yang ada dalam kehidupan kita selanjutnya ya. Ibaratkan kalau orang sekolah tuh kita sedang ujian lah ya, kita pasti pernah gitu kan ngerjain soal-soal yang sulit kayak gitu loh. Oke. So, yang kedua di sini ada aku bebas mau jadi apa aja. Oke, di sini berarti kalau kamu tuh memiliki keinginan ya dan kamu juga merasa memiliki potensi mengenai sesuatu ya lakukan aja gitu loh ya. So, kamu harus bisa mengekspresikan diri kamu ya. Misalkan gini deh, kamu punya bakat masak nih, ya udah mungkin kamu bisa mengekspresikannya dengan cara mungkin kamu buka usaha kuliner, atau bisa jadi mungkin kamu juga bisa ikut ajang memasak seperti itu ya, kayak gitu loh. Jadi lebih asah kemampuan kamu ya, kembangkan kayak gitu. Misalkan kamu juga punya potensi di musik ya, kamu harus bisa kembangkan. Mungkin kamu bisa les, kamu bisa belajar, dan kamu bisa mengikuti berbagai perlombaan kah untuk bisa mengasah potensi kamu gitu ya. Atau mungkin yang lainnya lah ya, sesuai dengan hal yang kamu kuasai kayak gitu. Dan di sini juga ada aku berguna di dunia ini. Oke, teman-teman, jangan sampai kita ini memiliki pemikiran bahwa diri kita ini sia-sia. Kadang ada ya pikiran seperti itu kalau kita lagi jenuh, kita lagi lelah menghadapi sesuatu gitu ya. Kadang kita akan ngerasa gue itu nggak banget gitu ya. Kayak mungkin ada sebagian dari kita yang sering begitu. Oke, jadi mulai sekarang lebih belajarlah mencintai dirimu sendiri dan katakanlah kata afirmasi ini, aku berguna di dunia ini ya, aku berguna di dunia ini. Jadi ketika kamu merasa lelah dengan situasimu dan kamu merasa dirimu ini tidak bisa maju ya, katakan ini ya. Oke, insya Allah nanti ada energi positif yang bisa muncul ya dari diri kamu, dari pemikiran kamu. Oke, aku harus lakuin ini nih agar ada manfaatnya, misalkan kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan shuffle lagi kata-kata afirmasi di percintaan ini ya. Teman-teman bisa menyesuaikan diri aja. Kata-kata afirmasi untuk zodiak Aquarius di asmara atau di percintaan.
hubungan ini dibangun berdasarkan kepercayaan. Oke. Jadi misalkan gini, kamu kan punya hubungan ya dengan pasangan kamu, ya. Jadi ya kamu harus bisa percaya sepenuhnya ke dia gitu ya. Walaupun mungkin jarak itu memisahkan, waktu memisahkan kadang ya. Nah, kita harus bisa membangun hubungan ini dengan dasar kepercayaan agar kita nggak ada rasa saling curiga seperti itu ya. Oke, sekarang kita buka lagi. Aku nyaman berinteraksi dengannya. Oke. Jadi gini, ya. Untuk kamu yang sedang berpasangan ya, memiliki pasangan, kamu juga perlu afirmasi ini. Aku nyaman berinteraksi dengannya. Aku nyaman berinteraksi dengannya, ya. Dengan begitu, insya Allah kamu akan bisa menjalani hubungan dengan seseorang ini tuh lebih baik, lebih bisa menerima kekurangan dan kelebihan dia, dan hubungan kalian juga akan bisa lebih harmonis seperti itu. Ya, oke, kita akan shuffle lagi ya guys. Untuk teman-teman Aquarius, satu kali lagi. Oke. Dia selalu ada saat aku membutuhkannya, ya. Dia selalu ada saat aku membutuhkannya, ya. Nah, ini juga bisa membuat dirimu ini jadi lebih bersyukur ya pada situasi saat ini, di mana kamu memiliki seseorang yang benar-benar bisa mengerti kamu, selalu ada buat kamu, kayak gitu loh. Jadi ketika kamu mungkin ada sedikit permasalahan gitu ya dengan pasangan kamu, oke, ingatlah kebaikan dia yang selalu ada buat kita. Dan mungkin ketika dia marah sama kita, itu adalah cara dia menegur kita. Mungkin kita juga ada kesalahan, kayak gitu. Oke, ini kata-kata afirmasi buat kamu Aquarius yang sedang memerlukan. Dia selalu ada saat aku membutuhkannya, ya, agar hubungan kamu dengan dia ini juga semakin intens gitu ya. Oke. Jadi kita harus lebih bisa melihat pasangan kita itu dari sisi yang positif, ya. Ya, iya emang sebenarnya kan banyak dari kita yang biasanya kesel gitu ya sama pasangan karena mungkin dia begini, dia sering marah, dia sering berkata-kata kasar gitu misalnya. Ya, kata-katanya itu membuat kita sakit hati gitu ya. Oke. Dengan begitu ya, kita harus bisa menerima keadaan. Kita ambil sisi positifnya aja dari dia. Kalau mungkin dia kesel, ya mungkin dianya lagi kurang fit bisa, atau mungkin kitanya yang ada salah. Jadi kita harus lebih bisa introspeksi gitu ya. Oke, agar hubungan tuh tetap baik-baik aja gitu maksud aku. Oke. So Aquarius, aku rasa cukup dulu readingannya. Semoga ini bisa bermanfaat. Ambil positifnya dari readingan ini. So thank you udah nonton sampai akhir. Salam santun, salam rahayu, dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Bye Aquarius.